Metode presipitasi merupakan metode pengendapan masing-masing material dasar dengan suatu reaktan. Hasil dari pengendapan tersebut kemudian digabungkan untuk membentuk senyawa yang diharapkan secara stoikiometris. Metode presipitasi dilakukan dengan cara zat aktif dilarutkan ke dalam pelarut, lalu ditambahkan larutan lain yang bukan pelarut. Hal ini menyebabkan larutan menjadi jenuh dan terjadi nukleasi yang cepat sehingga membentuk nanopartikel. Pada beksi oksida, metode presipitasi mempengaruhi beberapa sifat material dasar seperti fase yang terbentuk, impuritas, dan aglomerasi. Salah satu contoh metode presipitasi ini pada farmasi itu adalah pada proses teknologi analitik, yaitu di mana salah satu proses yang digunakan presipitasi itu pada pengkristalan bahan aktif farmasi, eksipien atau perantara dengan sifat partikel tertentu yang perlu diisolasi dari larutan proses multikomponen setelah sintesis, ekstraksi, atau bioproses. Ada faktor utama yang mempengaruhi proses presipitasi dan pemantauan proses inline ketika proses analitik teknologi ini, yaitu berdasarkan metode spektroskopi inline atau online yang diterapkan. Tujuan utama dari rekayasa kristal senyawa farmasi biasanya untuk mengontrol morfologi kristal, lalu didistribusikan ukuran kristal dan polimorfisme. Dua metode pengendapan yang utama yaitu yang pertama ada kristalisasi reaktif dan pengendapan dengan menambahkan bahan kimia pengendap yang menurunkan kelarutan senyawa kristalisasi. Seperti pada gambar, salah satu dalam kasus kristalisasi reaktif, reaksinya dapat menjadi sebagai berikut, yang dimana A dan B merupakan reaktan, lalu pada C larutan tersebut mengendap membentuk solut, sulfat, atau hidrat sulit larut. Lalu pada D membentuk pada solut yang memiliki kelarutan yang tinggi. Ada beberapa contoh kristalisasi reaktif dalam industri farmasi, sistem senyawa basa asam di mana terjadi perubahan pH dengan penambahan asam atau basa mengendapkan senyawa obat. Salah satu contoh pengendapan menggunakan bahan kimia pengendap adalah dalam proses pengaksinan protein dengan menambahkan garam anorganik ke dalam pelarut protein berair. Adapun faktor utama yang mempengaruhi pengendapan yaitu pertama dari larutan sendiri, di mana pemilihan pengendapan atau reaktan. Yang kedua ada pada pemilihan pelarut. Yang ketiga ada pada adiktif. Pada adiktif ini sepertinya pengubah kebiasaan atau penstabil. Yang keempat ada kristalisasi inreaktif, yaitu kinetika reaksi dan juga kinetika kristalisasi. Yang kelima ada konsentrasi reaktan atau presipitan. Pada kondisi prosesnya itu ada pada waktu atau berdampak pada tingkat kejenuhan. Yang kedua sistem pencampuran tipe impeller. Intensitas pencampuran, distribusi konsentrasi atau temperatur dalam kristalisasi yang juga penting untuk menghindari reaksi samping yang tidak diinginkan. Yang ketiga ada feeding reaktan atau presipitan atau laju aliran massa, ukuran fitup, kondisi hidrodinamik pada titik makan. Pada gambar ini bisa dilihat yaitu kekuatan pendorong kristalisasi merupakan jenuh yang dinyatakan oleh perbedaan atau rasio konsentrasi aktual dan keseimbangan atau larutan jenuh. Sementara potensi kimia adalah kekuatan pendorong yang sebenarnya dalam praktiknya. Dalam kristalisasi industri, ekspresi berbasis konsentrasi cukup akurat untuk sebagian besar aplikasi. Jumlah zat terlarut yang diperlukan untuk membuat larutan jenuh untuk kondisi tertentu disebut kelarutan. Kelarutan senyawa organik dalam pelarut berbeda, sulit diprediksi, dan oleh karena itu kelarutan biasanya ditentukan oleh secara eksperimental. Lalu ada pun prinsip yang digunakan untuk menentukan kejenuhan seperti ditunjukkan pada gambar. Dalam kasus kristalisasi reaktif, hasil produk dapat diperoleh dari garis konsentrasi keseimbangan yang bisa dilihat pada reaktan A yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Perlu diperhatikan di sini bahwa kelarutan endapan C dapat bergantung pada komposisi larutan. Kelarutan tidak harus konstan seperti yang diplot pada gambar. Pada gambar berikut ini, dalam sistem kristalisasi di mana tingkat kejenuhan dapat ditentukan, loop control proses umpan balik dari pengontrol PID atau proporsional integral derivatif dapat dibangun berdasarkan pengukuran konsentrasi inline dengan ATR FTIR seperti yang ditunjukkan pada gambar ini.